Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang hubungan dua lingkaran. Yang pertama yaitu tentang kedudukan dua lingkaran. Ya, di sini ada 6 kedudukan. Kayak ada 6 macam yang akan kalian pelajari. Itu yang pertama. Di sini ada dua lingkaran, ada lingkaran yang besar yaitu L1, kemudian ada lingkaran yang kecil yaitu L2. Nah, kemudian di sini titik pusatnya mereka berhimpit, jadi sama gitu ya, terletak di sebelah sini. Titik P itu titik pusat untuk lingkaran L1, kemudian titik Q di sini juga itu titik pusat untuk lingkaran L2. Kemudian yang ini jari-jari lingkaran yang kecil diwakili dengan R kecil, kemudian yang ini jari-jari lingkaran yang besar diwakili dengan huruf R besar. Oke, di sini dari kedudukan yang bisa kalian lihat bahwa dia itu kedua lingkaran ini sepusat gitu ya. Sepusat. Nah, atau istilah lainnya adalah konsentris. Oke. Nah, syaratnya apa? Tadi yang sudah kalian bisa lihat bahwa syaratnya itu titik P itu sama dengan titik Q. Gitu ya. Berarti yang pertama bahwa titik pusatnya itu sama gitu ya. Kemudian yang kedua itu syaratnya adalah jarak kedua titik pusat itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena mereka berhimpit gitu ya. Jarak P ke Q sama dengan 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada dua lingkaran sama. Kemudian dia masih berada, lingkaran yang kecilnya itu berada di dalam seperti halnya ini, cuman bedanya dia tidak sepusat gitu ya. Nah, di sini ada R kecilnya yang ini. Ya, ini R kecil, kemudian R besarnya dari titik P ke ujung sini ya. Itu R besar. Oke. Nah, kedudukannya adalah bahwa L2 berada di dalam lingkaran L1. Di dalam L1. Dan syaratnya adalah bahwa ketika R besar dikurangi R yang kecil, gitu, dia akan lebih besar daripada jarak P ke Q. Kayak gitu ya. Analoginya seperti ini, bahwa R besar kan dari sini ke sini ya. R besar dikurangi R kecil gitu ya. Berarti kalau R besar dikurangi R kecil, dia sisanya yang ini nih. R besar dikurangi R kecil berarti yang ini ya. Nah, yang sama ibu dikasih tanda merah gitu. Sementara jarak dari titik P ke titik Q itu hanya segini. Nah, sementara R besar dikurangi R kecil tuh yang ini ditambah yang ini. Makanya di sini R besar dikurangi R kecil itu lebih besar daripada jarak P ke Q. Atau kalau dibaca dari sebelah kiri itu jarak dari P ke Q lebih kecil daripada R besar dikurangi R kecil. Oke, nah sekarang kedudukan yang ketiga, masih lingkaran kecil berada di dalam lingkaran pertama. Kalau kedudukan yang ketiga itu L2 dan L1 gitu ya. Jadi bersinggungan. Atau kalau misalnya simpelnya mereka bersinggungan di dalam. Bersinggungan di dalam. Oke, nah syaratnya apa? Nah, ini itu ya, R besar dari sini ke sini. Oke. Kemudian R kecilnya misal yang ini. Coba
R besar dikurangi R kecil itu akan sama dengan jarak dari P ke Q gitu ya. Atau kita ini dulu yang R besar dikurangi R kecil ya. Kita tulis dulu. Kita lihat R besar dikurangi R kecil hubungannya dengan jarak P ke Q itu seperti apa. Oke. R besar tuh dari sini ke sebelah sini, R kecil dari sini ke sini. Jadi R besar dikurangi R kecil dia akan sama dengan garis yang ini, gitu ya. Berarti garis yang ini tuh apa? PQ. Nah, di sini jadi PQ sama dengan R besar dikurangi R kecil. Oke, nah ini untuk kedudukan dua lingkaran yang lingkarannya berada di dalam lingkaran gitu. Ada lingkaran kecil berada di dalam lingkaran yang besar, atau sebuah lingkaran berada di dalam lingkaran yang lain. Oke, jadi ternyata bahwa dia menggunakan hubungan R besar dikurangi R kecil. R besar dikurangi R kecil gitu ya, kalau berada di dalam. Nah, kemudian ini di kedudukan yang berikutnya, 3 yang berikutnya, dia berada di luar lingkaran. Nah, seperti ini berada di luar lingkaran, ini juga dia menonjol keluar, kemudian ini berada di luar lingkaran. Nah, kalau berada di luar lingkaran kita lihat syaratnya seperti apa ya. Oke, yang pertama kedudukannya adalah dia saling menyentuh di sini, berarti bersinggungan. Di mana? Bersinggungan di dalam. Yang ini di dalam, ini di luar. Nah, kalau yang bersinggungan di luar itu syaratnya apa? Oke, syaratnya bahwa kalian bisa lihat nih. Ini ada R besar, ini ada R kecil. Oke, simpelnya adalah ketika ada lingkaran di dalam lingkaran, kalian gunakan syarat yang jari-jari besar dikurangi jari-jari yang kecil. Tapi kalau dia udah berada di luar lingkaran, syaratnya adalah kalian gunakan R besar, jari-jari yang besar, jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Oke, ini ya, ini jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil, itu hubungannya dengan jarak dari titik P ke titik Q bagaimana? Sama dengan itu ya. Nah, berarti kalau yang bersinggungan itu ternyata jarak kedua titik pusat sama dengan jarak kalau di luar berarti sama dengan kedua jari-jari yang dijumlahkan. Kalau dia bersinggungan di dalam berarti sama dengan kedua jari-jarinya diselisihkan. Gitu ya. Oke, itu untuk yang bersinggungan nih, sama dengan. Oke, nah sekarang yang berikutnya yang keempat, ini kedudukannya adalah berpotongan. Oke, dia memotong ya. Lingkaran yang pertama memotong lingkaran yang kedua. Berarti kita tulis aja berpotongan. Oke, kita gunakan R besar ditambah R kecil. Kita cari hubungannya dengan jarak kedua titik pusat seperti apa. Oke, R besar dari sini ke sini nih. Gitu ya. R kecil dari sini ke sini. Gitu ya. Berarti R besar ditambah bentar sipeknya ini enggak ya, yang merah sedikit ini enggak. Oke. Nah ini nih, R besarnya tuh kan sampai sini ya, ditambah R kecil, nah gitu ya. Berarti R besar ditambah R kecil segini nih. Terus P ke Q tuh dari sini ke sini. P ke Q dari sini ke sini. R besar ditambah R kecil cuman dari situ ke situ. Berarti P ke Q itu jarak P ke Q gimana? Hubungannya dengan R besar tambah R kecil. Nah, jarak P ke Q itu R besar cuman ditambah segini. Kemudian R besar ditambah R kecil itu yang ini ya. Berarti P ke Q itu lebih kecil daripada R besar ditambah R kecil.
gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi nih kalau yang berpotongan kayak gini. Nanti kita pakai yang R besar dikurangi R kecilnya di belakang. R besar dikurangi R kecil itu kan berarti R kecil ya. R besar dikurangi R kecil itu adalah R kecil. Oke, dia akan kurang dari jarak P ke Q gitu ya. Oke, itu syaratnya kita tambahin gitu ke belakang yang pakai R besar dikurangi R kecilnya. Oke, nah kemudian sekarang yang terakhir itu kedudukannya saling lepas. Mereka nggak bersentuhan juga nggak berpotongan, artinya saling lepas. Nah kalau yang saling lepas ini udah kelihatan banget bahwa R besar ditambah R kecil itu kan dari sini tambah ini, sementara jarak P ke Q itu dari sini. Jelas dia lebih besar gitu ya. Jarak P ke Q lebih besar dari R besar ditambah R kecil. Oke, ini materi untuk kedudukan dua lingkaran. Sekarang kita coba contoh soalnya. Nih yang ini. Oke, contoh soal. Ya. Contoh soal hubungan dua lingkaran. Yang pertama itu tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y min 7 sama dengan 0 dan melalui titik min 5,1. Oke, konsentris, apa itu konsentris? Oke, tadi itu ini ya, konsentris itu artinya sepusat. Kemudian syaratnya apa aja yang sepusat itu? Pertama, dia titik P-nya atau titik pusat lingkaran yang pertama sama dengan titik pusat lingkaran yang kedua. Kemudian yang kedua itu jarak titik P ke Q sama dengan 0. Itu syaratnya ya, yang sepusat. Nah, ini maksud soalnya gimana? Jadi, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran. Oke, ini kan berbicara tentang hubungan dua lingkaran. Nah, di sini persamaan lingkaran yang pertamanya dia udah ada. Gitu ya. Oke, misalnya ini lingkaran L1. Nah, kemudian dia katanya, kita langsung jawab aja di sini ya. Oke. Untuk soal yang pertama, punya lingkaran L1 dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 10y min 7 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian katanya konsentris dengan persamaan yang belum diketahui, yang harus kalian cari. Misal konsentris dengan lingkaran L2. Kemudian si L2 ini melalui titik nih. L2 ini melalui titik min 5,1 gitu ya. Nah, ini nih yang mau kalian cari, persamaan L2 yang konsentris dengan L1 ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Nah, syarat yang pertama itu bahwa L1 dan L2 dia harus sepusat gitu ya. Nah, artinya kalian harus cari dulu titik pusatnya. Oke, kalau bentuk persamaannya seperti ini, kita back lagi aja ya. Kita coba ke materi yang udah, bahwa ketika kalian punya bentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka titik pusatnya adalah min 1/2 koefisien dari x yaitu a, kemudian koma min 1/2 yaitu koefisien min 1/2 dikali koefisien y yaitu b. Itu untuk menentukan titik pusatnya. Nah, ini kita kasih tanda rumusnya. Sebetulnya nggak harus diulang lagi ya karena udah, tapi buat reminder aja ke kalian bahwa menggunakan rumus
yang ini untuk menentukan titik pusat jika bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Oke, nah berarti titik pusat untuk L1, titik pusat untuk lingkaran yang pertama itu sama dengan min 1/2A. Berarti min 1/2, A nya siapa? A nya positif 4 gitu ya, itu A nya. Kemudian B nya siapa? B nya min 10Y, koefisien dari B, Y. Min 1/2 dikali 4, kemudian min 1/2 dikali B, min 1/2 dikali min 10. Jadi sama dengan, ke bawah aja ya, sama dengan min 1/2 dikali 4, min 2, min 1/2 dikali min 10, yaitu positif 5. Ini titik pusat lingkaran yang pertama. Oke, kita kasih tanda dulu ya. Nah, artinya titik pusat lingkaran yang kedua dia kan harus sama dengan titik pusat lingkaran yang pertama karena konsentris gitu ya. Berarti titik pusat lingkaran yang kedua itu akan sama dengan min 2,5 juga gitu ya. Jadi untuk L2 yang mau kalian cari nih, kalian udah punya titik pusat ya. Jadi titik pusatnya di min 2,5, terus si lingkaran L2 ini melalui titik min 5,1. Artinya apa? Yang harus kalian lakukan sekarang adalah cari jari-jari L2. Nah, caranya gimana? Caranya kalian substitusikan ke rumus yang X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Rumus persamaan lingkaran jika lingkaran tersebut melalui titik pusat A, B. Oke, nanti substitusikan ke sini. Apanya yang disubstitusikan? Ini sebagai titik pusatnya berarti A dan B-nya. Kemudian ini melalui titik min 5,1, artinya dia sebagai X dan Y-nya. Gitu. Nah, sekarang kalian substitusikan, X-nya ganti oleh negatif 5, dikurangi A-nya ganti oleh min 2, kemudian dikuadratkan, ditambah Y-nya diganti oleh 1, dikurangi B-nya diganti oleh 5, dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadratnya kan yang mau kalian cari. Negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 5 ditambah 2, punya hutang 5 dibayar 2, berarti hutang kalian tinggal 3. Negatif 3 kemudian dikuadratkan ditambah 1 dikurangi 5 min 4 kemudian dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan 9 ditambah negatif 4 dikuadratkan 16 sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadratnya sama dengan 25. Oke, kalau sudah dalam bentuk R kuadrat biarkan saja, karena yang mau kita cari persamaan lingkaran gitu ya. Nah, berarti yang terakhir nih, yang paling terakhir, kalian sekarang baru bisa cari persamaan lingkaran yang kedua. Nah, caranya gimana? Kalian gunakan kembali rumus yang ini, tapi X dan Y-nya tidak usah disubstitusikan. Jadi yang perlu kalian substitusikan adalah, nih sama ibu dikasih tanda ya, A, B, dan R. Oke, kita coba substitusikan. X-nya taruh lagi, negatif A, A-nya ganti oleh min 2. Negatifnya dari rumus, A-nya ganti oleh min 2, kemudian dikuadratkan. Ditambah Y-nya tulis kembali, negatif dari rumus, B-nya 5. Kemudian dikuadratkan sama dengan R kuadrat. R kuadratnya kalian kan sudah punya 25, tinggal disubstitusikan 25. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif
Ini ya, jadi X plus 2 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Sebetulnya ini juga udah berbentuk persamaan lingkaran. Kalau kalian menemukan soal berbentuk pilihan ganda kemudian sudah ada jawabannya sampai sini, berarti udah keep sampai sini ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada jawaban yang seperti ini, artinya kalian harus uraikan. Oke, nah cara menguraikannya gimana? Ini ada pengkuadratan. Pasti ini harus balik lagi dijelasin gimana caranya mengkuadratkan yang bentuk seperti ini. Oke, ini sebetulnya udah berulang-ulang sama ibu dijelaskan, tapi kita coba review lagi bahwa ketika kalian punya bentuk seperti ini nih, A tambah B dikuadratkan itu akan sama dengan, oke, ini harus hafal ya. Suku yang pertama A berarti A kuadrat. Suku yang kedua B, positif B dikuadratkan, positif B kuadrat. Yang tengah-tengahnya gimana nih? Yang tengah-tengahnya itu adalah 2. Ingat ya, 2 dikali A dikali B ditambah 2 dikali A dikali B. Jadi A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini harus dihafalkan karena ini bentuk seperti ini kan sering dipakai gitu di beberapa materi matematika. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita apply rumus ini ke sini. X plus 2 dikuadratkan. Berarti yang pertama itu adalah X-nya dulu dikuadratkan gitu ya. X dikuadratkan, kemudian yang ini 2 dikalikan. 2 dikalikan X, 2X, 2X dikalikan 2 jadi positif 4X gitu ya. Kemudian yang ini B kuadrat berarti 2 dikuadratkan itu positif 4. Nah, sekarang yang ini plusnya taruh dulu. Nah, pertama dikuadratkan, suku yang pertama dulu Y kuadrat. Y kuadrat. Kemudian 2 dikalikan Y dikalikan min 5. 2 dikalikan Y, 2Y. 2Y dikalikan min 5, min 10Y. Kemudian negatif 5 dikuadratkan positif 25. Ini sama dengan 25. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian harus susun mulai dari X kuadrat dulu, kemudian ditambah Y kuadrat, kemudian ditambah 4X gitu ya, dikurangi 10Y, baru yang terakhir konstanta. Oke, ini 4 positif 4, ini positif 25 dibikin sama dengan 0, 25 yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi negatif 25 sama dengan ruas kanan sisa 0. Nah, ini tulis kembali X kuadrat, dia udah nggak ada temennya lagi yang harus dioperasikan, Y kuadrat juga sama, plus 4X min 10Y. Nah, sekarang kita operasikan yang ini, 25 kurang 25 0 gitu ya, berarti sisanya konstanta yaitu 4 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran kedua yang mau kalian cari yang konsentris dengan lingkaran pertama sesuai di soal adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X min 10Y tambah 4 sama dengan 0. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Oh, ini daily activity-nya, bentar. Contoh soal yang kedua. Nah, kalau yang kedua, salah. Yang kedua itu menentukan kedudukan lingkarannya. Jadi yang kedua itu ini ya, yang kedua. Kita coba jawab dan review dulu soalnya di sini. Tentukan kedudukan lingkaran K. Jadi pertama ada lingkaran K. Dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kemudian yang kedua itu ada lingkaran L dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y plus 16 sama dengan 0 gitu ya. Oke, yang ditanyakan kedudukan
kedudukannya seperti apa gitu ya. Jadi kalau tadi nomor 1 itu udah diketahui kedudukan, ada lingkaran yang pertama, kalian mau cari lingkaran yang kedua. Nah, kalau yang di soal nomor 2 kalian udah punya dua persamaan lingkaran, yang mau dicari itu adalah kedudukan dari kedua lingkaran yang ada di soal. Itu ya, berarti di antara keenam ini nih, kedudukan mana yang sesuai dengan kedua persamaan ini. Oke, karena di sini kalau berbicara tentang kedudukan, kalian harus tahu dulu titik pusat, kedua titik pusat. Oke, untuk menentukan pertama dia konsentris atau tidak. Kalau tidak konsentris artinya kalian harus cari jarak dari kedua titik pusat tersebut. Jarak titik P ke titik Q. Kemudian yang kedua, cari jari-jari yang lingkaran pertamanya itu berapa dan jari-jari lingkaran yang kecilnya berapa. Berarti tugas kalian pertama adalah cari titik pusat masing-masing, kemudian cari besar jari-jari lingkaran masing-masing. Berarti itu 2 ya. Cari titik pusat lingkaran masing-masing dan cari jari-jari lingkaran masing-masing. Oke, next. Nah, ini udah kelihatan nih kalau bentuknya seperti ini. Berarti titik pusatnya adalah ini kan bentuk umumnya seperti ini ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ingat nih, kalau yang bentuknya seperti ini artinya si titik pusatnya adalah 0,0. Berarti titik pusat untuk lingkaran yang K itu adalah 0,0. Nah, kemudian jari-jarinya gimana? Jari-jarinya tuh kan yang ini sebagai r kuadrat gitu ya. Berarti r kuadrat itu sama dengan 36. Artinya r sama dengan akar dari 36, artinya r sama dengan 6. Kita ambil yang positifnya aja ya, karena ini hasilnya plus minus 6, tapi karena dia ukuran nggak mungkin negatif, jadi kita ambil yang 6-nya. Jadi jari-jarinya sama dengan 6 itu untuk jari-jari yang K berarti ya. Oke, kita kasih tanda dulu yang pentingnya nih. Ini titik pusat K sama jari-jari K gitu ya. Nah, untuk lingkaran yang ini pakai rumus yang tadi nih, masih anget. Nah, yang ini nih. Oh, ini belum ada cara mencari jari-jarinya ya. Oke, sama Ibu bikin di sebelah sini aja di pinggirnya nih. Ini cara mencari titik pusat, cara menentukan jari-jari itu sama dengan akar dari. Nah, ini taruh lagi ke sini sama kalian, min 1/2A, kemudian dikuadratkan, yang ini juga sama ditambah min 1/2B dikuadratkan, nanti yang terakhir yaitu min C. Nah, ini menentukan jari-jari untuk yang ini ya. Bentar. Gitu. Oke. Nah, yang pertama kita cari titik pusat. Bentar. Oh, ini. Titik pusat untuk lingkaran yang L itu sama dengan, pakai ini ya, min setengah A, min setengah B. A nya yang mana? A nya negatif 6, B nya yang mana? Positif 8. Jadi titik pusatnya adalah negatif 1/2 dikali negatif 6, yang ini negatif 1/2B negatif 1/2 dikali 8. Jadi titik pusat lingkaran yang L nya itu sama dengan negatif 1/2 kali negatif 6 positif 3, negatif 1/2 kali 8 negatif 4. Oke, itu ya. Kasih tanda nih yang pentingnya, titik pusat lingkaran yang L itu 3,-4. Sekarang kita mencari jari-jarinya sama dengan menggunakan rumus yang ini ya, akar dari negatif 1/2A dikuadratkan ditambah negatif 1/2B dikuadratkan dikurangi C. C nya yang mana? Yang ini nih, positif 16. Oke, negatif 1/2A, ini akar. Negatif 1/2A itu kan dari titik pusat ya, berarti yang ini 3 dikuadratkan ditambah
Negatif 1/2B juga dari titik pusat, berarti yang ini negatif 4 dikuadratkan dikurangi C, yaitu 16. Jadi R-nya sama dengan akar dari 3 kuadrat 9 ditambah negatif 4 kuadrat positif 16 dikurangi 16. Jadi R-nya sama dengan, ini kan 0 ya, 16 kurangi 16. Akar 9 yaitu R-nya sama dengan 3. R yang mana ini? R lingkaran yang L. Kasih tanda juga yang pentingnya. Oke, nah titik pusat keduanya sudah ada. Berarti sekarang setelah ini itu, nah kalian cari apa? Cari kan udah ada. Cari apa? Cari jarak kedua titik pusat gitu ya. Nah kita tandai atuh. Misal yang ini yang P ya, yang ini yang Q. Nah berarti jarak P ke Q itu kan, mencari jarak kedua titik pusat. Jarak kedua titik pusat. Nah jarak P ke Q sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan dikurangi Y2 ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Ini jarak kedua titik ya. Nanti pakai rumus yang ini. Nah terus X2 X1 sama Y2 Y1-nya yang mana? Ini kan P ke Q ya. Misalnya yang ini X1 Y1, berarti yang Q-nya itu X2 Y2. Kemudian kalian substitusikan, jadi jarak P ke Q itu sama dengan akar dari X2-nya berapa? 3 dikurangi X1-nya 0 dikuadratkan ditambah Y2-nya min 4 dikurangi Y1-nya 0 kemudian dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 3 dikurangi 0, 3 dikuadratkan 9 ditambah min 4 dikurangi 0 min 4 dikuadratkan 16 ya. Jadi akar 25, artinya jarak P ke Q itu sama dengan akar 25 yaitu 5. Oke, kita kasih tanda. Nah, sekarang hubungannya dengan jari-jari. Kita kasih tanda dulu nih. Ini kan yang RK itu lebih besar ya. Berarti ini R besar gitu ya. Yang ini R kecil yang jari-jarinya 3. Oke, kira-kira 6 3 sama 5. Pakai hubungan yang mana ya? Di sini tuh ada 6 nih hubungannya. Nah, kita kita coba satu-satu dulu ya. Misalnya ini kan jari-jarinya, nah jari-jari besarnya 6, jari-jari kecilnya, atau kita rinci di sini nih. Jari-jari besarnya 6, jari-jari kecil 3, jarak P ke Q-nya sama dengan 5. Coba sepusat udah atau otomatis enggak ya, dia enggak sepusat. Oke. Kemudian ini nih, R besar dikurangi R kecil berarti 6 gitu ya. 6 dikurangi 3 kemudian lebih besar dari 5. 6 kurangi 3 lebih besar dari 5, salah gitu ya. Terus ini 6 dikurangi 3 sama dengan PQ-nya 5. 6 kurangi 3 sama dengan 5, itu juga salah gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Kemudian yang ini R besar ditambah R kecil berarti 6 tambah 3 sama dengan PQ-nya 5. 6 tambah 3 9 sama dengan 5 juga salah gitu. Nah kemudian kita coba yang ini, 6 tambah 3 itu lebih besar dari PQ-nya 5. 6 tambah 3 9 lebih besar dari 5. Nah ini betul. Kita cek yang belakangnya. 5 betul nggak lebih besar dari 6 dikurangi 3, R besar dikurangi R kecil ini ya. 6 dikurangi 3 itu berapa? Ini kelihatan nggak sih itu di situ pensilnya? 6 dikurangi 3 gitu ya. Nah 5 itu lebih besar dari 3, benar ya.
5 lebih kecil dari 9 juga benar. Gitu. Berarti mereka berpotongan dengan syarat bahwa kalian nanti kalau udah sering mengerjakan ini sebetulnya nanti akan lebih cepat untuk menentukan kedudukannya gitu. Karena ini baru pertama, itu cara yang mudah itu kalian coba aja substitusi dengan cepat gitu, kira-kira mana yang cocok gitu dengan nilai yang sudah kalian punya. Dan tadi ternyata cocoknya adalah bahwa R besar dikurangi R kecil kurang dari PQ, jarak P ke Q kurang dari R besar ditambah R kecil. PQ-nya 5 kurang dari R besarnya 6 tambah 3 9. R besar dikurangi R kecilnya 6 kurangi 3 3. Benar gitu ya. Artinya apa? Kedudukannya berpotongan. Kedudukan lingkaran K berpotongan dengan lingkaran L gitu ya. Oke, udah selesai untuk latihan. Di sini ada 4 soal. Nah, Ibu review dulu bentar. Daily activity hubungan dua lingkaran. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris dengan lingkaran yang ini dan melalui titik min 2,1. Ini setipe banget dengan contoh soal yang tadi. Yang pertama, ini tentukan kedudukan lingkaran juga. Ini setipe banget dengan contoh soal yang kedua. Yang nomor 3, tentukan persamaan lingkaran yang konsentris. Dia masih setipe dengan nomor 1. Bedanya, kalau tadi melalui titik min 2,1, kalau ini udah diketahui jari-jarinya. Nanti coba kalian explore soalnya. Kemudian yang keempat, tentukan kedudukan lingkaran. Ini setipe dengan nomor 2. Setipe banget sebetulnya, cuman bedanya hanya kalau yang nomor 2 itu yang pertamanya adalah x kuadrat plus y kuadrat, yaitu titik pusatnya pasti di 0,0 gitu ya. Kalau ini dia sama-sama titik pusatnya berada di A, B. Oke, materi hubungan dua lingkaran yaitu tentang kedudukan dua lingkaran. Sampai sini dulu, nanti next kita ke materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.